khususnya Kabupaten Buleleng, menjaga eksistensinya ini sudah tidak harga tawar-menawar lagi. Tentunya episode Bincas kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yakni tentang tata kelola kawasan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi dalam acara Bincas, Bincang-Bincang Santai. Bersama saya, Risna Maryuni dari Paguyuban Green Youth Bali yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Tentunya episode Bincas kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yakni tentang tata kelola kawasan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tentunya khususnya upaya dan juga peran masyarakat dan pemerintah dalam tata kelola dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng. Dan hari ini episodenya sangat luar biasa sekali karena langsung dan spesial dihadirkan oleh PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya baik, baik-baik dan tentu dalam kondisi sehat. Wow, luar biasa sekali ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Bincas hari ini dan selamat bertugas di tempat baru tentunya Pak. Iya, Oke. Terima kasih. Iya, dan tentunya hari ini sebelum mengawali nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng saat ini? Untuk mengawali nih Pak. Ya, terima kasih banyak apa yang menjadi momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita mesti introspeksi diri atas kondisi lingkungan yang selama ini yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya. Dan sepertinya yang kita rasakan, yang kita lihat itu masih pada batas-batas sesuai dengan harapan dari seluruh makhluk hidup. Manusia, hewan, ternak, bahkan lingkungan di sekitar tuh nyata kita lihat masih dalam kondisi baik-baik saja. Karena apa? Indeks kualitas lingkungan hidup kita itu masih dalam batas posisinya masih baik. Nah, tentu apa yang menjadi keinginan kita bersama, baik masyarakat dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah menjaga eksistensinya harus terus tetap menjaga kelestariannya, jangan sampai hal-hal pencemaran itu terjadi. Nah, ini tentu tidak pada kapasitas pemerintah saja. Masyarakat pun memiliki andil yang kuat, andil yang banyak untuk juga ikut serta di dalam menjaga eksistensi lingkungan. Di mana? Di mana ketika masyarakat di dalam kehidupannya bersosial budaya, tentu juga harus tetap menjaga yang namanya kebersihan, yang namanya menjaga kelestarian lingkungannya, baik yang ada di kawasan hutan, masyarakat yang berada di pinggir hutan, masyarakat yang juga memiliki lahan yang tentu bisa dapat juga berpartisipasi lewat kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kegiatan budidaya, baik itu penghijauan, baik itu dengan tanaman semusim, tanaman hortikultura dan tanaman lainnya. Dan tentu juga masyarakat pesisir memiliki peran yang sangat cukup banyak untuk menjaga kelestarian yang ada di laut. Baik, seperti itu ya. Ternyata banyak sekali pendapat-pendapat juga di luar sana mengenai tentang kawasan-kawasan begitu. Dan juga baik Bapak, sesuai tema kali ini kan mengenai tentang tata kelola kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan kaitannya dengan permasalahan lingkungan di Kabupaten Buleleng ini Pak, yang bisa kita lihat di sosial media dan juga laporan dari masyarakat begitu ya. Karena kita sebagai generasi Gen Z kan lebih ke sosial media begitu ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui nih Pak, dan sudah dirasakan juga bahwa kondisi cuaca saat ini kan mengalami perubahan seperti itu. Dan yang dimana tidak hanya di Kabupaten Buleleng saja, tetapi bahkan di seluruh dunia bisa dibilang ya Pak ya. Dan sebagai salah satu peristiwa yang diakibatkan dengan adanya cuaca ekstrim akibat perubahan iklim ini adalah adanya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah dan juga adanya penurunan volume di danau begitu. Ya walaupun seperti yang kita tahu nih Pak bahwa
untuk pengelolaan hutan dan danau ini kan di bawah kewenangan provinsi seperti itu. Tapi dari kabupaten nih Pak, bagaimana sih upaya kabupaten dalam eksistensi maupun upaya konservasi hutan dan danau ini Pak? Sebuah tata kelola pemerintahan, tentu semua sektor itu sudah diberikan kewenangan, tugas masing-masing. Salah satu contoh adalah sebuah tata kelola manajemen kehutanan. Selama ini mindset kita adalah bahwa hutan adalah yang memiliki kewenangannya adalah pemerintah. Tetapi seiring waktu dan juga perubahan iklim, global warming itu menjadikan pemerintah mengajak masyarakat untuk perhutanan sosial, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan itu. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Nah, pemerintah ini di mana sekarang itu? Pemerintah ini justru memberikan pemahaman-pemahaman, arahan-arahan, teknik-teknik agar bisa menciptakan suasana hutan itu menjadi suasana yang memang sebagai paru-paru dunia, sebagai penyerap karbon dioksida. Nah, ini tentu seiring waktu juga peran pemerintah juga memberi edukasi terhadap masyarakat bagaimana memelihara hutan. Dengan teknik misalnya reboisasi misalnya. Nah, peran-peran ini tentu tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pun kalaupun tidak memiliki kewenangan, itu juga menjadi bagian kewajiban dari tanggung jawab pemerintah daerah di dalam menjaga eksistensi hutan. Karena apa? Karena ketika sebuah kawasan berdampak atau terjadi kehancuran atas hutan, maka yang berdampak pertama adalah di wilayah itu, di kawasan itu, masyarakat itu. Nah, ini yang perlu diberikan motivasi, diberikan edukasi kepada masyarakat di kawasan hutan. Yuk kita jaga hutan itu, gitu. Yuk kita jaga danau itu. Walaupun memang berdasarkan tata kelolanya tidak ada di kabupaten, tetapi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan itu adalah masyarakat di sekitarnya. Masyarakat siapa? Ya masyarakat yang memang wilayahnya ada di kabupaten. Buleleng memiliki 2 danau, terus terdiri dari wilayah yang nyegaru gunung, ada hutannya, ada daratannya, ada pantainya. Saya kira kalaupun ada kewenangan tata kelolanya, tetapi pemerintah kabupaten wajib. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga kawasan-kawasan danau, kawasan hutan, tanpa kita memikirkan bahwa itu menjadi bagian kewenangan. Karena masyarakat sendiri juga akan berdampak terhadap kondisi lingkungan yang rusak. Benar sekali. Ya, begitu. Ternyata udah banyak sekali Pak ya upaya yang dilakukan oleh kabupaten, khususnya dari segi upaya pencegahan dan juga pemantauan yang dilakukan pada kawasan hutan maupun danau ini. Dan sebelum melanjutkan nih Pak, mungkin bisa dinikmati dulu kudapannya. Oke, makasih nih. Karena untuk ke next pertanyaan, iya benar sekali Bapak. Bisa dilanjut. Iya. Oke, jadi karena tadi kita sudah membahas tentang upaya dan pendapat nih Pak. Jadi kalau selain dari faktor alam nih Pak, terkait dengan pencemaran kan ada yang namanya karena perilaku. Dan jadi menurut Bapak bagaimana sih Bapak untuk unit usaha yang berkegiatan yang mungkin dan dapat mencemari lingkungan? Pendapat Bapak nih Pak. Iya, kita berbicara sebuah tata kelola. Tentu tata kelola pemerintah juga sudah dibuat sedemikian rupa agar lingkungan tetap terjaga. Sebuah undang-undang cipta kerja yang diturunkan lagi, di breakdown lagi menjadi ada PP 22, terus ada Permen Helaka nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini menjadi payung hukum bagaimana menjaga eksistensi lingkungan. Sebuah unit usaha yang dibangun yang memiliki dampak tentu wajib hukumnya untuk memiliki persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan inilah sebagai rambu atau cerminnya nanti unit-unit usaha itu bergerak.
dan menjaga eksistensinya. Dan unit usaha ini juga memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, ini sudah tertuang di dalam Perda, Perbub. Saya kira pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Buleleng, menjaga eksistensinya ini sudah tidak harga tawar-menawar lagi. Maka di samping pemerintah juga menjamin atas terjaganya lingkungan, unit usaha juga menjamin atas lingkungannya. Maka sering kita melakukan koordinasi, kegiatan yang terintegrasi dengan teman-teman yang ada di unit-unit usaha. Sehingga keberadaan unit usaha dengan kami pemerintah dalam rangka menjaga eksistensi lingkungan itu tidak dilakukan lagi. Keterlibatannya ikut, contoh misalnya, kita mau melakukan kegiatan yang namanya reboisasi. Nah, teman-teman di unit usaha inilah spotnya. Spotnya apa? Misalnya contoh nih bibitnya. Yuk kita nanam di kawasan hutan Ambengan misalnya sebagai bagian daerah lindung dari Kota Singaraja. Kita di spot tanaman oleh teman-teman di unit-unit usaha ini. Ini bagian kontribusi unit usaha, tidak hanya dia bergerak di usahanya memberikan profit dan PAD buat daerah, dia juga memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi lingkungan. Dan kita di dalam rangka juga menjamin atas itu, maka juga dilakukan pengawasan-pengawasan sesuai dengan rambu-rambu pranata hukum yang ada. Saya kira di Buleleng ini cukup terintegrasi. Jadi integrated unit usaha itu dijamin kami di Dinas Lingkungan itu mampu untuk menggerakkan itu agar lingkungan tetap terjaga kondisinya. Baik, ternyata intinya adalah bagaimana kontribusi dan juga kerjasamanya begitu Pak ya. Iya. Dan mengenai tentang limbah nih Pak, seperti bahwa limbah unit usaha itu berupa peternakan yang dialirkan langsung ke sungai, dapat mencemari sungai dan hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas lingkungan, khususnya indeks kualitas air kan Pak ya. Nah, Buleleng ini kan seperti yang kita tahu bahwa memiliki 125 bentangan sungai, benar atau salah ya? Dan jadi bagaimana pendapat Bapak sih tentang terhadap pencemaran sungai ini Pak, baik dari pencemaran limbah domestik maupun limbah lainnya, dan juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh kabupaten Pak? Ya, yang pertama adalah kita terus melakukan kegiatan yang namanya pemantauan, terus kita melakukan kegiatan pengawasan, terus juga kita melakukan edukasi terhadap masyarakat dan unit usaha. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, kita akan telisik dari apakah unit usaha itu memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Unit-unit usaha baik domestik maupun unit usaha besar yang berdampak risiko pada lingkungan itu semuanya dipayungi oleh dokumen yang namanya persetujuan lingkungan. Apabila terjadi hal-hal yang tadi adik sampaikan, maka tentu tindakannya jelas, terarah dan terukur. Nah, oleh karena itu butuh sebuah komitmen ketegasan atas itu terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Namun sampai hari ini sesuai dengan kondisi yang kami amati, laporan yang ada di bawah, masyarakat yang berdampak, ini sampai hari ini dalam kondisi bisa kita atasi, bisa kita jaga, dan tentu ini tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga masyarakat di sekitar unit usaha tersebut. Hal yang penting adalah ketika mereka berdampak risiko tinggi terhadap lingkungan, unit usahanya harus membangun sebuah unit IPAL namanya, instalasi tata kelola air limbahnya. Jadi yang kedua adalah ketika itu terjadi, maka dia juga harus memiliki dokumen namanya pertek, persetujuan teknis, ada rintek, rincian teknis atas rancang bangun IPAL-nya. Dan ini terus diawasi, bahkan tiap bulan didatangi, sehingga tidak sampai kita kayak pemadam kebakaran, sudah terjadi kebakaran baru kita datang. Nah, hal-hal yang seperti inilah fungsi dan tugas kewenangan core bisnisnya Dinas Lingkungan Hidup diberikan untuk menjaga eksistensi itu, sehingga unit-unit usaha ini juga tidak ditutup gara-gara merusak lingkungan. Nah, inilah yang kita tetap bangun komunikasinya, sehingga masyarakatnya bisa enjoy
dan Iya. apa ya, istilahnya kita hidup di Buleleng ini, lingkungan kita juga Iya. masih bisa dirasakan. Kita pagi bisa jalan jogging track dengan suasana yang eh, eh, oksigennya yang masih bagus gitu. Ya. Lalu terkait dengan limbah pasien case gitu Pak, gimana sih Pasien pendapat case. Bapak? Iya. Limbah fasilitas kesehatan, lalu sering disingkat dengan Fasnikes, ini juga sudah dilakukan kerjasama. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjamin limbah Faskes ini itu diangkut ke pengolah limbah, terus dimusnahkan. Khusus di Bali, jangankan di Buleleng, itu pengolahan limbah B3 Faskes ini belum ada. Sehingga baik rumah sakit umum, rumah sakit swasta, maupun puskesmas itu melakukan kerjasama MOU dengan pihak ketiga untuk menjamin distribusi transportasinya ke tempat pemusnahan itu terjamin. Ini ada payung hukumnya, sehingga kita tidak lagi berpikir bahwasannya nanti akan merusak lingkungan. Enggak, kita jaga, kita awasi ini. Dan ini tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengontrol, terus mengawasi, terus mengevaluasi limbah B3 dari hasil keluaran dari kesehatan gitu. Baik, ternyata kompleks sekali ya Pak ya, Iya, pembahasan iya. terkait lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya. Karena seperti yang Bapak bilang sebelumnya bahwa kan Buleleng ini lokasinya negara gunung gitu, dari hulu ke hilir gitu ya. Perlu adanya perhatian khusus tentunya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dan sama seperti hutan dan danau yang menjadi kewenangan provinsi, kan pantai juga ya Pak ya. Dan jadi bagaimana sih upaya kabupaten dalam melestarikan pantai dan juga terkait perhatian pemerintah dalam berkegiatan penangkaran tukik? Bagaimana sih pandangan Bapak terkait hal itu? Ini sebuah kegiatan yang banyak juga diikuti atau mengajak masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kita tidak berpikir atas kewenangan, karena wilayah itu adalah bagian dari Kabupaten Buleleng yang luas panjang pantainya adalah 157,05 km. Ini cukup panjang dan paling panjang di Bali gitu. Nah, bagaimana kita menjaganya ini? Tentu pemerintah tidak akan mampu untuk menjaga semua panjang pantai ini. Maka komunitas-komunitas yang ada, contoh nih yang pencinta mangrove ada, terus yang mengawasi pantainya juga ada, jadi Pokmaswas namanya. Jadi atau juga ini pencinta pelestari tukik juga ada. Ini ada di PP, ada di Pemutaran, ada juga di Pacung. Jadi Pokmaswasnya tuh bentangan ini sebenarnya sudah ada yang menjaga, kalaupun pemerintah tidak mampu untuk menjaganya. Tetapi masyarakat Buleleng ini saya kira cukup perhatian terhadap lingkungan. Kalaupun itu tadi kewenangannya tidak ada di kabupaten, tetapi kita tidak berbicara atas kewenangan apabila terjadi masalah, baru kita berbicara kewenangan. Ini enggak. Sebelum terjadi hal-hal yang terpuruk, ini masyarakat sudah terbangun. Nah, kegiatan-kegiatan, kalau kita berbicara kegiatan, banyak kegiatan kita. Setiap tahunnya kita menanam, bahkan ini minggu-minggu ini kita mau menanam mangrove. Itu pemeliharaan mangrove. Yang kedua, ada kegiatan yang justru kalau kita berbicara negara gunung, jangan lupa kita punya, tadi disinggung, kita punya sungai. Kita setiap bulannya pasti ada kegiatan Bulkasih, jadi Buleleng Kali Bersih. Kita semuanya bersih-bersih, mau mengajak stakeholder semua, ada TNI, Polri, terus kecamatan, dusun, itu semuanya, desa semuanya diajak, kelurahan juga diajak untuk menjaga eksistensi sungai. Jangan sampai sungai itu menjadi tempat yang kumuh, tempat yang kira-kira orang membuang sampah. Nah, kitalah ada di depan. Jadi kitalah yang nanti menjaganya agar jangan sampai terjadi pencemaran di sungai, gitu. Terus di pantai juga kita bergerak, kita pionirnya bergerak. Ada namanya B-Pasih, jadi Buleleng pantainya bersih, gitu. Jadi sebuah inovasi-inovasi yang kami bangun untuk mengajak masyarakat agar
eksistensi atas lingkungan, baik di pegunungan, hutan, baik di darat ada sungai, ada lahan kering, dan juga di pantai. Ini terus dijaga bersama-sama masyarakat, bersama-sama warga masyarakat Buleleng. Berbanggalah, Buleleng memiliki potensi yang cukup banyak. Potensi yang baik ini tetap terjaga eksistensinya, sehingga nantinya Buleleng mampu memberi pendapatan daerah sesuai dengan potensinya. Bahkan di kabupaten lain tidak memiliki, justru di Buleleng ada. Maka tentu ini tidak lagi berawal dari pemerintah, masyarakat, anak muda juga nanti ikut mengambil andil peran untuk menjaga lingkungannya agar mampu memberikan dampak pembangunan nanti. Itu ya. Ya, baik. Itu mungkin pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Terima kasih atas informasinya, dan juga sangat kompleks sekali ya, karena tema yang kali ini juga sangat menarik nih, Pak, tentang tata kelola Dinas Lingkungan Hidup kawasan. itu seperti avatar ya. Ya. Benar sekali. Jadi pengendali udara, pengendali air, ya pengendali apinya. Apinya ini adalah pencemaran. Apabila apinya tidak dipadamkan, itu tidak dikendalikan, itu akan membuat rusak semua tatanan lingkungan. Jadi kayak avatar. Saya kira berbanggalah seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup yang saya cintai itu terus membangun sebuah tatanan menjaga lingkungan. Keren, luar biasa sekali, Pak. Terima kasih sekali lagi, Bapak, dan juga kita sebagai masyarakat kan dalam meningkatkan kualitas juga harus berperan, ikut andil dalam hal tersebut begitu. Dan juga sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi di sini episode Bincas kali ini sudah selesai, dan tentunya kita akan kembali lagi dalam Bincas selanjutnya. Dan tentunya buat teman-teman di rumah, sobat di rumah, episode kali ini sudah banyak menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga di like ya. Oh iya, di like, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya Risma Maryuni pamit undur diri, dan terima kasih, sampai jumpa di Bincas selanjutnya. Om Santi 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 Om.